Halo Sobat Komunikasi, selamat datang di Ngobak, ngobrol bareng anak komunikasi bersama aku Amira. Dan aku Aksa. Di episode kali ini kita bakal bahas nih topik yang relate banget buat anak ilmu komunikasi, yaitu tugas anak komunikasi gampang, coba lo jalanin. Nah, ini nih yang paling sering kita dengar. Banyak orang mikir tuh anak komunikasi hidupnya santai banget, alias ya kayak nggak ngapa-ngapain. Iya, yang katanya tugasnya tuh cuma ngomong, foto-foto estetik, bikin konten, terus upload dari TikTok. Padahal ya, kalau dijalanin sendiri, itu udah beda cerita banget. Udah kayak 180 derajat sama yang orang-orang bilang. Pasti teman-teman komunikasi relate banget nggak sih? Kelihatannya ya, kita emang santai di depan kamera, tapi di belakang layar, deadline, revisi, bikin skrip, edit sana-sini. Belum lagi kalau drama kelompok, aduh lengkap banget deh. Bener banget tuh, jadi anak komunikasi mah ada aja ceritanya. Mulai dari komunikasi visual, videografi, film dan dokumenter, sampai content creation juga ternyata berkaitan sama komunikasi loh. Makanya, udah siap belum? Di episode Ngobak hari ini, kita bakal spill realita anak komunikasi yang sebenarnya. Aku mau nanya nih, Sa, menurut kamu stereotip yang paling nyebelin buat anak komunikasi itu apa sih? Apa ya? Oh, ini nih yang paling sering aku dengar. Anak komunikasi, mah nggak belajar apa-apa. Kayak, ngapain sih belajar ngomong? Kan udah diajarin sama orang tua dari kecil. Nah itu dia, orang-orang tuh cuma lihat hasil akhirnya aja. Padahal mah percuma gak sih kalau kita ngomong doang tapi nggak ada maknanya? Ya kan, mereka tuh nggak lihat usaha kita yang lagi bikin storyboard, terus revisi skrip, terus editing video, sampai-sampai laptopnya itu panas banget, udah kayak mau meledak. Ya kan, video 1 menit yang katanya simple itu prosesnya bisa berhari-hari. Jadi nggak sesimpel shoot, edit, terus upload. Prosesnya tuh kita mulai dari brainstorming, riset, syuting, edit, revisi, belum lagi kalau dosen tuh minta hasilnya dipresentasiin. Bener, dan revisi itu udah kayak makanan sehari-hari anak komunikasi. Ada dosen yang setuju sama konsep yang udah kita buat nih, tapi ada juga dosen yang nggak setuju sama konsep kita. Ya mau nggak mau, kita ganti konsep nggak sih? Nah itu yang artinya kita harus mulai lagi dari awal. Itu kalimat yang paling nyeremin sih, udah kayak mimpi buruk banget buat anak komunikasi. Iya, kayak bayangin ya, kita tuh udah hampir kelar kan tugas kita, udah kayak 80%-an udah kelar. Tapi ya gara-gara ganti konsep, kita tuh harus mulai lagi dari awal. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Sa, tugas anak komunikasi tuh unik gak sih? Kadang satu tugas itu kita bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Bener banget, iya banget lagi. Nih kita bahas dulu dari produksi konten dulu ya, dari mata kuliah content creation. Mir, kamu pernah kepikiran nggak sih kalau ternyata ya jurusan anak komunikasi itu ternyata belajar produksi konten juga loh? Iya, Sa, aku tuh nggak nyangka, ternyata kita sebagai anak komunikasi tuh juga belajar tentang konten. Maksudnya kayak kita harus pikirin dulu mulai dari idenya, konsepnya mau kayak gimana, take video berkali-kali, edit. Belum lagi ya kalau dosen tuh bilang videonya kurang menarik atau kurang engaging. Bener banget tuh. Dan selain kita upload sama editing konten kita kan juga harus analisis ya konten yang udah kita buat. Kayak dari workflow-nya, terus konten kalender, tanggal kita upload kontennya, terus dari insight, kayak dari views, terus like, terus komennya, sampai share. Maksud aku, ini kita mau jadi influencer kah? Bener lagi, masih banyak yang mikir kalau bikin konten tuh tinggal nyalain kamera terus upload. Iya, padahal produksi konten itu penuh banget strategi. Paling males deh kalau udah disuruh bikin konten, soalnya ya itu, kita tuh harus mikirin target audiensnya, terus konsepnya, temanya, sampai pesan yang mau kita sampaikan di dalam konten itu. Belum lagi nyari ide ya, banyak yang bilang kalau ide itu mahal. Terus setelah aku ngambil mata kuliah content creation, terus aku ngerjain tugas-tugasnya, aku tuh jadi paham kalau ide tuh susah banget datangnya sampai aku harus cari referensi, terus aku bikin kontennya tanpa kelihatan ngopas banget. Bener, biar nggak dituduh plagiat nggak sih? Bener banget, Sa. Mir, waktu itu kalau nggak salah kita disuruh bikin konten kan, Iya. terus itu mata kuliah content creation, terus kita harus bikin konten yang kayak storytelling gitu, temanya yang harus menggugah emosi. Dan itu tuh kita nggak bisa bikin konten video asal-asalan, video random sedih gitu loh. Iya, waktu itu tuh harus ada risetnya dulu kita mau kayak gimana, terus datanya, wawancara ke orangnya, pesan utama yang mau kita sampaikan, visual pendukung, sampai call to action yang jelas. Bener, karena tujuan komunikasi itu bukan hanya bikin konten keren sama visual yang memanjakan mata, tapi kita juga harus bikin konten yang bisa terjangkau sama audiens dengan luas.
Ngomong-ngomong soal visual nih ya, Sa, kita juga dapat kan ya mata kuliah komunikasi visual. Itu menurut kamu gimana, Sa? Ini menurut aku ya, ini mata kuliah, kalau kalian yang nganggap mata kuliah ini mata kuliah santai, waduh kalian tuh salah besar banget teman-teman. Kalau dari aku sendiri ya, komunikasi visual itu mata kuliah yang nggak pengen banget aku ngulang. Karena stres banget gak sih ngerjain tugas-tugasnya. Kayak kemarin tuh kita dapat B aja udah seneng banget. Iya bener banget, soalnya ya mata kuliah komunikasi visual ini itu tuh mata kuliah yang bikin aku mikir 2 kali, kayak kayaknya gue salah milih jurusan deh, atau enggak kayaknya jurusan komunikasi bukan gue banget. Kita tuh belajar fotografi, desain, layout, itu tuh udah all in one banget. Kayak semua matkul tuh diambil sama komunikasi visual. Dan belum lagi ya, fotografi di komunikasi visual itu detail banget loh. Kita tuh harus nentuin ISO-nya, terus kita harus nentuin speed-nya, rule of third, tergantung kita mau pakai teknik yang kayak gimana dalam foto itu. Terus ya, fotonya tuh bukan cuma 2-3 foto, tapi bisa sampai 70 lebih. Dan itu harus pakai teknik dan momen yang pas. Tuh, kita gimana nggak stres loh kita ngerjainnya. Nah, belum lagi ya, kita tuh harus, belum lagi dosennya ini tuh ngasih tugas berbeda-beda tiap minggu. Nah, dan kita tuh harus ngumpulin puluhan foto itu seminggu setelah tugasnya dikasih. Kalian pikir, oh waktu seminggu mah lama. Jangan ya berpikir kayak gitu, karena kan kita juga masih ada tugas dari mata kuliah lain. Bener. Oh ya, Sa, ngomong-ngomong soal fotografi, waktu itu kita juga disuruh bikin layout gitu gak sih? Bener, kita disuruh bikin desain layout untuk photobook, dan ternyata punya desain yang bagus untuk layout itu ternyata nggak cukup loh. Kita tuh harus punya pesan yang ada maknanya di dalam desain itu. Bener banget, desain yang memiliki makna itu udah jadi plus point banget dalam komunikasi. Kayak dalam desain tuh nggak cuma foto yang memiliki makna, tapi desain juga harus. Bener, dan waktu kita nggak desain layout, aku tuh bener-bener nggak paham banget pakai Adobe InDesign. Soalnya kan kita waktu bikin layout itu kan pakai program Adobe InDesign ya, tapi untungnya kita masih bisa dibantu loh sama dosen yang lebih paham sama program Adobe InDesign ini. Nah, sekarang kita ke editing foto nih, Sa. Aneh gak sih kalau misalnya foto dalam format RAW itu benar-benar gak diedit sama sekali? Hasilnya bener-bener janggal. Ada yang keterangan nih, ada yang terlalu gelap, atau mungkin ada yang blur, atau mungkin ada orang lewat dalam foto itu. Nah, teman-teman, selain punya teknik fotografi yang bagus, kita tuh juga harus punya skill editing. Misalnya dari ngatur brightness-nya, dari saturation-nya, dari kontras, dan lain-lain. Dan masih banyak yang nanya, kenapa sih editing tuh perlu banget? Nih, coba deh bayangin, foto yang seharusnya punya makna sedih dan tekniknya udah bagus dan sesuai, tapi kalau misal fotonya terlalu terang kan orang nggak bisa nangkep ya makna yang mau kita sampaikan dari foto itu. Bener banget, fotografi itu detail banget. Kalau yang kalian pikirkan, oh ini kayaknya hasilnya bakal bagus, tapi kalau misalnya kalian asal jepret, nggak nentuin tekniknya mau kayak gimana, dan kalian nggak paham fotografi itu kayak apa, ya hasilnya pasti ya bakal jauh banget berbeda sama yang kalian pikirin. Kayak selain fotografi dan desain, kita juga belajar tentang videografi kan ya. Aku mau nanya nih, menurut kamu enakan videografi atau komunikasi visual? Jujur-jujuran aja ya, ini menurut aku dua-duanya mata kuliahnya agak ngeribetin sih. Tapi ya kalau disuruh milih, aku kayaknya lebih milih videografi deh. Kenapa tuh, aku boleh tahu? Karena menurut aku mata kuliah ini tuh lebih fleksibel yang pertama. Terus aku lebih suka dia tuh kayak lebih, apa ya, nggak terlalu dituntut deadline gitu, nggak terlalu dikejar deadline. Sama passion aku tuh kayaknya lebih di editing video deh dibanding editing foto. Ngomong-ngomong soal videografi ya, Sa, mata kuliah dokumenter mirip gak sih? Bener. Terus kan waktu itu kita satu kelompok ya, disuruh bikin dokumenter gitu. Kamu dapat bagian ngedit. Itu kamu gimana, Sa, pas ngerjain? Kayak sempat ada kendala gak? Sebenarnya fase editing itu yang bener-bener menguji kesabaran banget. Soalnya tuh aku harus sinkronin audio sama videonya nih. Soalnya kalau misalnya nggak disinkronin, pasti hasilnya ya bakal janggal. Terus kayak aku harus ada color gradingnya, terus subtitlenya, terus aku juga harus downloadin video satu-satu yang udah kita take. Sebenarnya kendalanya sih di mungkin laptop storage aku ya kali yang hampir penuh. Waktu itu kita bikin dokumenter yang temanya mahasiswa bantuan studi kan di kampus. Iya. Dari alur ceritanya, wawancara ke orangnya, terus sampai riset kita ikutin keseharian mahasiswa itu.
Kalau menurut aku itu lumayan seru sih, karena kan kita observasi langsung ya ke lapangan. Iya, jadi kita bisa tahu keseharian mereka tuh ngapain aja. Kita take-nya dari pagi sampai malam kan ya. Terus kayak kita tahu mereka tuh ngapain aja. Soalnya kan dokumenter sendiri itu nggak bisa direkayasa, nggak bisa kita buat-buat. Tapi emang seru sih jujur. Dan tapi yang nggak serunya di fase editing. Soalnya postur aku tuh bener-bener bungkuk, kayak udang ngedit seharian. Dan waktu itu juga dosennya tuh ngasih waktu yang lumayan lama ya. Tapi hasil video yang kita dapat itu nggak lebih dari 10 menit. Kayak jurjang banget gak sih, Sa? Bener, udah berminggu-minggu kita dikasih, tapi ya durasinya malah kurang dari 10 menit. Sakit hati sih itu. Oh ya, Sa, menurut kamu value terbesar anak komunikasi itu apa sih? Value ya. Mungkin dari mereka mudah beradaptasi sama kreativitas nggak sih? Setuju banget, Sa. Karena kita tuh sebagai anak komunikasi dituntut bisa berpikir cepat dan kreatif. Makanya skill komunikasi ini bisa kepake kemana aja, alias fleksibel. Bisa di media, bisa di bisnis, bisa di event, bisa di PR, bisa di konten kreator, bahkan bisa sampai dunia entertainment loh. Karena sekarang tuh dunia butuh banget orang yang bisa menyampaikan pesan secara menarik dan efektif. Bener, makanya kalian jangan nganggep remeh anak komunikasi cuma karena luarannya tuh santai. Di balik satu konten yang menarik itu ada proses panjang yang gak semua orang tuh bisa lihat. Jadi buat kalian yang masih ngeremehin tugas anak komunikasi itu gampang, kataku kalian stop ya. Jangan judge jurusan apapun kalau kalian sendiri tuh belum pernah ngejalaninnya. Karena kan setiap jurusan pasti ada plus minusnya gak sih? Bener, kalau kalian masih nganggep remeh jurusan komunikasi, kata aku jalanin dulu deh minimal 1 semester. Karena di jurusan ini tuh kita belajar lebih dari sekedar ngomong. Bener, kita itu dituntut untuk berpikir kreatif, terus kita kerja di bawah tekanan, terus kita harus memimpin tim, sampai harus menyampaikan pesan yang berdampak. Terima kasih udah dengerin episode Ngobak kali ini ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ngobak biar tahu info seputar anak komunikasi. Dan juga jangan lupa untuk spill tugas sebagai anak komunikasi yang paling jurjang di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa follow akun media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube IISIP Jakarta biar nggak ketinggalan update-update selanjutnya. Bersama aku Aksa. Dan aku Amira. Sampai ketemu di episode Ngobak berikutnya. Dadah! Yuk ngobrol bareng anak komunikasi.